Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih seputar perencanaan keuangan dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, semoga dengan konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Oke, tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai, serap ilmunya, bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe dan komen, share serta tekan tombol loncengnya agar channel ini berkembang dan Pak B semangat dalam sharing tentang konten yang positif. Oke, mari kita mulai. Pak B kali ini akan membahas tentang 10 pengeluaran yang membuat Anda boros. Jadi 10 pengeluaran yang membuat Anda itu boros. Padahal itu sebenarnya kalau tidak dikeluarkan pun sebenarnya tidak apa-apa. Oke, yang pertama adalah ingin nampak kece, keren walaupun memaksa. Ini juga sama, masih berkaitan dengan BPJS tadi, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jadi masih seputar itu. Jadi seakan-akan walaupun memaksa, yang penting tampak keren. Beli apa-apa harus bermerek, harus di mall dengan harga yang selangit. Walaupun memaksakan. Walaupun nanti begitu pulang makan hanya sama mie ya, begitu ya. Nah, itu kan memaksakan begitu. Oke, itu ini nampak kece dan banyak sekali generasi sekarang itu yo, di setiap tingkatan generasi pasti ada yang memaksakan seperti itu biar tampak kece, tampak keren, di IG juga tampak keren, tampak berkelas, tampak kaya, tapi memaksakan itu sebenarnya nggak kuat tapi dipaksakan untuk jadi kuat, bahkan berani berutang sana sini untuk terlihat kece. Yang kedua adalah sering makan di resto yang mahal. Seperti tadi itu, di resto yang mahal, foto, kirim status di WA atau di Facebook atau di IG dan sebagainya. Keren, teman-temannya yang melihat yang belum kenal jati dirinya sesungguhnya kan, wah itu orang keren, wanita yang keren, cowok yang keren kan seperti itu. Sering makan di resto yang mahal. Padahal jatinya kan sama juga, misalnya ikan bakar kan juga sama, di resto yang mahal dan murah kan sama, tempatnya saja yang membedakan. Yang ketiga adalah kecanduan film berbayar atau premium. Jadi misalnya tetap yang menggunakan berbayar itu. Padahal kalau kita misalnya pekerjanya itu full, biasanya kan kalau pas nonton ya hanya sedikit saja, atau mungkin memang sengaja untuk menonton film yang berbayar. Padahal film yang nggak berbayar itu banyak kan seperti itu, tapi harus berbayar biar kelihatan keren. Kan itu memaksakan saja. Itu adalah pengeluaran yang membuat kita tuh boros. Nah, bisa digunakan untuk budget yang lain, tapi dipaksakan untuk kesenangan pribadi. Yang keempat adalah kecanduan aplikasi yang boros kuota. Kan banyak aplikasi sekarang, banyak sekali aplikasi yang boros kuota. Banyak sekali aplikasi. Kalau cari di Google Play Store itu banyak sekali aplikasi. Mau cari 200 aplikasi ya lebih ada. Memang pada saat Google-nya itu biasanya itu ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang boros kuota, ada yang tidak. Karena ada yang kecil ukurannya, ada juga yang besar ukurannya, kan seperti itu. Yang kelima adalah belanja barang yang bermerek. Wajib belanja barang bermerek. Kalau itu digunakan untuk yang sangat penting, misalnya pakaian digunakan untuk sehari, untuk bekerja sebagainya, bagus. Jangan nanti justru jatuhnya akan murah karena awet, karena beberapa saat tidak akan rusak. Nah, tapi kalau hanya digunakan untuk gaya kan jadi harganya jadi mahal, karena mungkin baju yang dipakai sekali dalam sebulan itu kan jadi mahal untuk hitung-hitungan kebermanfaatan. Kan seperti itu. Jadi kalau digunakan untuk tiap hari karena untuk murah daripada gonta-ganti, mendingan yang itu karena bahannya yang bagus dan awet, jatuhnya jadi malah murah. Tapi kalau hanya digunakan untuk gaya saja sebentar, sebentar foto nanti beli lagi itu sebagainya, itu jadi hal yang boros. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Boros itu maksudnya apa? Boros itu maksudnya kita memaksakan. Nah, kita memaksakan sebenarnya itu nggak sangat dibutuhkan, tapi dipaksakan untuk dibeli. Yang keenam, selalu berbelanja pakai kartu kredit. Nah, ini lagi-lagi pakai kartu kredit adalah itu sebenarnya uang pinjaman. Dipinjami untuk memudahkan transaksi. Sebenarnya bukan uang kita, kan seperti itu. Nanti begitu akhir bulan kan harus membayar, kewajiban kita membayar, mengembalikan itu.
Kalau lunas ya sudah tidak ada apa-apa, tidak ada bermasalah. Tapi kalau nggak lunas hanya limit berapa, nanti bunganya akan naik, apalagi tidak dibayar. Akan naik, berlipat, sampai akhirnya yang punya kartu kredit itu tidak bisa membayar. Nanti yang paling parah adalah membayar dengan membuka kartu kredit yang lain. Jadi gali lubang tutup lubang terus menerus. Itu sampai kapan kalau tuh? Ya sampai dia merasa stres. Kan seperti itu. Kalau kredit boleh nggak? Ya boleh, kan itu dicilihi. Nanti pada saat waktunya bayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau mampunya hanya 5 juta ya nanti harusnya sampai batas 5 juta. Kan enak sekali, terus seperti itu. Dan seperti itu ya. Jadi yang ketujuh, membawa uang dalam jumlah besar di dompet. Nah, ini akan jadi boros. Pak, tadi kan biasanya kan boleh bawa uang tuh nih. Bawa uang tuh itu secukupnya, justru digunakan untuk mengerem secara manual dalam hal keuangan. Misalnya di dompet itu cukup untuk bawa 5 juta, ya, dompet itu karena besar, tapi Anda hanya bawa 1 atau 1,5 juta. Kan mengerem, nanti belinya hanya sampai segitu saja. Kalau mau bilang kan butuh waktu lagi, pulang dulu. Nanti bisa juga dalam perjalanan pulang, di rumah akan berubah pikiran. Kan bisa terjadi. Itu merem secara manual. Coba 5 juta di bawah semua. Ya ada barang promo, agak murah, banyak jumlahnya. Dibeli semua nggak bisa semua 5 juta, 5 juta sampai 10 juta pun habis. Karena merasa wah nggak apa-apa, habisnya kan nggak utang. Nah, ceritanya kan seperti itu. Yang ke-8, tidak mengontrol penggunaan air, listrik dan sebagainya. Intinya adalah boros dalam penggunaan sesuatu elektronik, dibiarkan menyala. Kalau digunakan untuk kebutuhan apa ya bagus, tapi tidak digunakan untuk yang lain. Ya, kalau udah mati, ya udah selesai dimatikan. Dimatikan, udah bocor dibenerkan. Karena apa? Karena air itu terus mengalir dan akan membebani dan harus membayar tagihannya. Kelihatan sepele, tapi dalam jangka panjang kalau misalnya ya banyak sekali, misalnya rumahnya itu banyak, ruangannya atau cabang-cabangnya itu banyak dan banyak yang tidak diperhatikan, kan bisa banyak juga pengeluarannya. Karena seperti itu. Yang ke-9, gampang tergiur promo iklan. Nah, ini biasanya di TV, dimanapun tempat, baik di medsos juga, di Facebook, di IG, tiap hari itu berikan iklan. Bahkan di YouTube kan juga iklan juga boleh nggak boleh, karena itu yang membiayainya. Tapi juga jangan tergiur promo iklan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dibutuhkan boleh nggak? Sangat boleh. Dibutuhkan boleh nggak? Wah, itu yang justru yang dicari itu yang pas saat promo, barang dibutuhkan, kualitasnya bagus, harganya agak rendah. Itu kan luar biasa untuk penghematan dalam berbelanja. Yang ke-10 adalah suka nongkrong di kafe atau kulineran atau nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang mahal. Mungkin awal-awal nggak biasa saja, tapi lama-lama kan berbiaya mahal karena nanti ngopi. Setelah ngopi kan lama-lama nanti makan apa terus berlanjut nanti itu yang akan menjadikan kita boros yang tidak disadari. Lama-lama ketika dihitung, ketika diadakan audit internal tentang keuangan kita, audit sendiri maksudnya ya. Oh, aku tuh saya itu beli ini. Ternyata banyak sekali. Ternyata bocor sana sini, yang dulu ke rencana keuangannya seperti itu ternyata habis semua tanpa sisa, bahkan kurang. Itu kan menjadikan seperti itu, boros itu seperti itu. Kembali ke diri masing-masing, semoga yang sudah boros segera membenahi diri. Bagi yang belum, ya sebagai ilmu agar tidak seperti itu. Beli nggak boleh, tidak ada yang melarang. Uang juga uang Anda semua. Tapi yakinlah dengan perencanaan keuangan yang baik, dengan perencanaan keuangan yang benar, yakinlah Anda akan sejahtera. Anda akan bebas finansial, Anda akan mudah dan tidak stres. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, see you next time.